Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Purnama, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan itu ialah semangat dan sikap dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha, mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk-produk baru. Dan yang ketiga, meningkatkan efisien dan rangka memberikan pelayanan yang baik atau memperoleh keuntungan yang besar bagi para pelanggan. Dan proses menjual adalah suatu sistem input atau output, dan input output itu terbagi atas beberapa bagian. Salah satunya input itu terbagi atas 7, yaitu yang pertama pilihan produk, pilihan merek, pilihan dealer, kuantitas, frekuensi, loyalitas, dan kepuasan. Dan output itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama harga, kualitas, servis. Dan seni menjual itu pada saat kita penjualan atau pemasaran, kita harus efisien dan efektif, pengiriman yang efisien, dan pemesanan kembali yang dipercaya oleh pelanggan. Yang ketiga, evaluasi apakah yang dikerjakan selama ini telah baik atau perlu perbaikan dan peningkatan. Dan yang keempat, ada hadiah bagi para petugas atau person yang berhasil. Dan kegiatan menjual. Kegiatan menjual ini ada 6 langkah sukses dalam menjual produk, jasa, atau bisnis. Itu yang pertama, punya cita-cita atau impian yang kuat walau dengan modal yang kecil atau sedikit. 2, kumpulkan daftar nama calon relasi atau pelanggan Anda. Yang ketiga, buat janji dengan mereka untuk bertemu guna mempresentasikan produk dan bisnis yang akan dijual nantinya. Yang keempat, adakah pertemuan atau presentasikan bisnis dan produk Anda? Dari situ Anda mempunyai kesempatan untuk memperoleh relasi dan pelanggan baru. Yang kelima, beri contoh. Anda juga harus menggunakan kita juga harus menggunakan produk yang kita jual, seperti itu. Dan yang keenam, gunakan alat bantu, misalkan dengan cara kita membaca atau kita mendengarkan CD, kaset, atau kita sebar brosur-brosur lainnya. Adapun pelayanan pelanggan yang sempurna, yaitu yang pertama, urutan customer service, ketersediaan produk, penawaran segera, perwakilan atau agen, keadaan pesanan, sistem distribusi, waktu pengiriman, penetapan harga, perdagangan, penetapan produk, ketetapan faktur, produk baru, dan periklanan. Yang kedua, pelanggan melihat kualitas. Pelanggan melihat kualitas bukan sekedar mutu produk, tetapi menyangkut, yaitu yang pertama, kehandalan produk atau jasa, konsistensi, kecepatan dan ketepatan pengiriman barang yang telah mereka pesan, ketepatan pekerjaan, kesopanan dalam melayani, misalkan dalam menjawab telepon dan lain-lainnya. Dan selanjutnya nilai informasi yang diberikan, misalkan petunjuk bagi pengguna dan lain-lainnya. Dan selanjutnya reputasi institusi pengiriman. Dan selanjutnya sikap positif staf terhadap pelanggan. Yang ketiga, kehilangan pelanggan. Karena yang pertama, para pelanggan pasif 1%, para pelanggan berpindah 3%, para pelanggan gampang dan mudah berpindah pilihan 4%, para pelanggan mengubah rekomendasi 5%, para pelanggan dapat lebih murah 9%, para pelanggan orang yang mudah mengeluh 10%, para pelanggan pergi karena melayani mereka acu tak acu dengan kebutuhan mereka, yaitu 68%. Dan keluhan pelanggan, yang keempat, keluhan pelanggan yaitu pekerjaan yang tidak dilakukan dengan baik, terlalu lamban atau terlambat, terlalu mahal, orang yang acu tak acu, orang yang tidak kompeten, kurang sopan. Dan yang kelima, hal-hal yang perlu diingat. Umpan balik, pelanggan adalah info penting, pelanggan yang membutuhkan mengharapkan sistem rumah pelanggan.
pelanggan yang harus merasa memperoleh pelayanan yang terbaik, pelanggan yang tidak boleh diganggu dengan masalah yang ada dalam perusahaan, perlu menemukan keunggulan yang tepat yang dicari oleh pelanggan. Dan yang keenam, hal-hal yang diharapkan pelanggan yaitu yang pertama kerahasiaan, harga murah, kualitas, kegembiraan, ketepatan waktu, kebebasan memilih, keselamatan dan keamanan, status prestis, tidak ada keributan, fleksibilitas pelayanan, keramahan dan kesopanan, konsistensi dan kehandalan. Dan rencana keuangan itu harus melalui neraca, laporan rugi atau laba, aliran uang yang masuk berapa, keluar juga berapa, sumber dana, penggunaan, analisis BEP atau perencanaan profit, kelayakan dan harga latas. Itu saja dari saya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.